Awal Kerajaan Mataram abad 16. Sesudah keberlangsungan Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang, berdirinya Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati dan Ki Mondoroko Juru Martani penasehatnya, sesungguhnya merupakan transformasi politik dari pola kepemimpinan pesisiran yang berwatak lebih terbuka, egaliter, dan demokratis menuju atau menjadi kekuasaan pedangaman yang relatif lebih tertutup. Pola pesisiran dan pedalaman itu berbeda, terutama pada penyikapannya terhadap Islam atau umat Islam yang merupakan komponen sosial politik tak terelakkan dalam konstelasi kekuatan Mataram. Perbedaan itu bersumber dari historisitas pesisiran yang memang merupakan asal-usul masuknya Islam ke Pulau Jawa. Sejumlah pemuka Islam yang beraspirasi pesisiran sesungguhnya telah mengantisipasi berdirinya Kerajaan Mataram dengan suatu konsep yang meletakkan Islam sebagai komponen partisipatoris dalam nasionalisme Mataram. Tetapi yang kemudian berlangsung di Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati serta Ki Juru Martani atau Ki Mondoroko sebagai penasehatnya adalah suatu konsep kekuasaan yang cenderung meletakkan Islam sebagai semacam ancaman atas kekuasaan Jawa. Mataram merekrut Islam sampai batas-batas tertentu. Simbol-simbol formal keislaman tidak sama sekali dihapuskan, tetapi pertumbuhan kultural kualitatif Islam dikendalikan atau dikebiri sedemikian rupa. Pimpinan tertinggi Demak dan Pajang memakai gelar Sultan, idiom yang berasal dari tradisi kekuasaan Islam, sedangkan pada Mataram gelarnya adalah Panembahan, suatu gelar Jawa, meskipun Raja-Raja Mataram tetap juga menyebut dirinya sebagai Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Bumi Mataram, suatu gelar Islam yang berarti pemimpin penata agama dan utusan Allah di tanah Mataram. Kepemimpinan Demak dan Pajang dilatar belakangi oleh legitimasi spiritual Islam melalui Wali Songo. Disebut legitimasi spiritual sebab titik berat keislaman di sini adalah spiritualitas, bukan teologi, sehingga Kesultanan Demak tidak bisa merupakan contoh dari suatu pemerintahan teokratis Islam. Kerajaan Mataram tidak meneruskan tradisi wali dan menggantikannya dengan legitimasi mistik Jawa, terutama melalui figur Nyai Roro Kidul, yakni tokoh yang dipercaya sebagai Ratu Laut Selatan yang berhubungan karib dengan Raja Mataram. Pergeseran legitimasi ini mensifati pula landasan, watak, dan orientasi kepemerintahan politik Mataram. Demak dan Pajang juga belum bisa disebut telah mampu mengaktualisasikan nilai Islam seperti kesamaan derajat antar manusia, egalitarisme, keterbukaan dan dialog, atau juga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan itulah yang disebut watak politik dan budaya pesisiran. Namun sampai batas tertentu yang diselenggarakan oleh Mataram pada hakikatnya adalah refeodalisasi struktur politik dan kebudayaan, sentralisme dan otoritarianisme raja, juga ketertutupan dan tahayul, dan itu merupakan ciri khas watak politik dan budaya pedalaman. Tak juga bisa disimpulkan bahwa Demak adalah Islam, sementara Mataram adalah Jawa, di mana Islam Demak menjinakkan dan menginstrumentalisasikan Jawa, sementara Jawa Mataram menjinakkan dan menginstrumentalisasikan Islam. Namun pergulatan, dialektika, atau kerjasama pada sisi tertentu dan upaya saling memusnahkan pada sisi yang lain antara substansi Jawa dengan Islam merupakan tema utama sejarah masyarakat Jawa dan Nusantara sejak abad 16 hingga kini. Juga tidak bisa dikatakan bahwa antara Jawa dengan Islam adalah semata-mata merupakan dua kerangka nilai yang pasti saling bertentangan. Banyak paralel-paralel atau titik temu antara keduanya. Namun pergulatan Mataram dari abad 16 hingga abad 20 dan seterusnya berisikan usaha pengawinan antara keduanya pada berbagai level nilai, namun juga perbenturan-perbenturan, terutama pada level kekuasaan politik, di mana Islam maupun Jawa bisa saling atau sama-sama diperalat. Lakon berikut ini
adalah secercah ilustrasi tentang upaya pencarian kemungkinan kerjasama dan demokratisasi antara Jawa dengan Islam. Meskipun pada saat itu term demokrasi belum dikenal, namun sama sekali tidak berarti bahwa demokrasi tidak ada sebagai aspirasi, naluri, ide, atau gagasan manusia dan masyarakat pada zaman itu. Pada suatu padepokan di lereng bukit, di telatah timur wilayah Mataram, abad ke-16, tampak Syekh Jangkung yang terkadang tampak serius dan mendalam, di saat lain sinting, bersama Raden Mas Kalong yang gagah dan menggebu-gebu, juga Nimas Jambuwangi yang manja tapi bersungguh-sungguh. Syekh Jangkung terlihat melatih Kalong. Jambuwangi memperhatikan sambil sesekali terlibat. Kalong, ya Guru. kau masih punya peluang untuk meragukan pilihanmu. Cobalah berpikir ulang. Tidak Guru. Kau rela adikmu Jambuwangi membantuku untuk melatihmu. Dalam posisi itu, ia bukan adikku, melainkan juga guruku. Kakak seperguruan, bukan guru. Jaga lidahmu, Kakang. Ya, maafkan aku. Jadi kau benar yakin dengan keputusanmu? Yakin Guru. Menempuh jalan yang berbeda dengan yang ditempuh oleh ayahandamu sendiri, Pangeran Bedowo. Maaf Guru. Aku tak bersedia sembunyi di balik kekalahan yang ditutup-tutupi dengan kearifan. Itu pernyataan besar, Kalong. Sampai beberapa abad mendatang, sejarah tetap saja berputar-putar dalam rahasia yang terkandung di balik kalimatmu itu. Tapi aku ingin bertanya dulu, apakah Pangeran Benowo itu kalah? Mengalah untuk akhirnya sungguh-sungguh kalah. Bungkam untuk akhirnya benar-benar tenggelam. Hati-hati mengucapkan kata, Kalong. Pada suatu hari kau bisa dipermalukan oleh jarak yang terentang antara ucapan mulutmu dengan hatimu, dengan pikiran dan kenyataan hidupmu. Maka aku belajar untuk utuh, Guru. Padahal kau datang kepadaku untuk belajar berkelahi. Tidak, Guru. Belajar mempertahankan diri. Ayahandamu adalah pendekar segala pendekar. Kakekmu Hadiwijaya atau si Karebet itu pun tak bisa mengatasi kesaktiannya. Apalagi Jebeng Sutawijaya, paman angkatmu itu. Namun, justru puncak kesaktiannya itulah yang membuat ayahandamu memutuskan untuk tidak pernah berkelahi. Ia sibuk dengan dirinya sendiri, Guru. Ia asik dengan kearifan, kemuliaan, dan keagungan pribadinya sendiri. Padahal yang menjadi persoalan di Mataram bukanlah kebanggaan atas mahkota-mahkota kepribadian, melainkan perlawanan terhadap kekuasaan yang menjebak-jebak. Hahaha, kau ini bayi, Kalong. Cobalah belajar bernapas dulu. Satu langkah kebenaran berjalan, Kalong. 10 langkah kejahatan melampauinya. Kebenaran pontang-panting. Kalong, apa warna kebenaran? Putih, Guru. Dan warna kejahatan? Hitam. Oh, jadi kehidupan ini hitam putih. Yang putih dipuja, yang hitam dikutuk. Tidak, karena manusia berwarna putih sekaligus hitam. Di manakah rumah persemayaman bagi warna hijau, kuning, ungu, biru, atau kelabu? Juga di sel-sel darah setiap manusia. Nilai kehidupan berkutupkan putih dan hitam, tapi manusia menelan semua warna. Sehingga wajah dan kepribadiannya tidak menentu. Ya, tidak menentu, tapi juga kaya karena itu. Manusia memilih 1 atau 2 warna untuk dipoleskan di wajahnya, dan itu bisa berganti setiap pagi dan sore. Atas pertimbangan apa manusia mengganti warna? Kebaikan, keindahan, kebahagiaan, ketenteraman, Selera dan keuntungan. Manusia tidak tertama berpikir baik atau buruk, melainkan enak atau tidak enak, menguntungkan atau tidak menguntungkan, serakah.
atau tidak serakah? Keserakahan berlari bagai angin badai, menyeret, menerbangkan manusia ke ruang-ruang kehampaan. Manusia tergulung-gulung, berputar-putar bagai angin sildon, membanting dirinya sendiri. Jadi, Kalong, siapakah yang menang? Dunia dan yang kalah. Manusia. Kau yang kalah. Batinmu tidak bertahan mengendap. Jiwamu teraduk-aduk. Napasmu tersengal-sengal. Ampun, Guru. Maka cobalah bergerak melampaui waktu. Iya, Guru. Gerakan badan, bukan mulut. Jangan berteriak, itu membuatmu bodoh. Maaf, Guru. Kadang Musuh Tawijaya telah melakukan apa saja, membeli dan menjual apa saja untuk menggerogoti waktu dengan kekuasaannya. Dalam waktu sehari, kau bisa tertinggal bertahun-tahun. Kadang Musuh Tawijaya. Guru, jangan sebut nama yang membuat hatiku koyak-moyak. Raden Mas Kalong bergerak dan berteriak-teriak seperti orang mengamuk. Tapi kemudian, dengan satu sentuhan kecil di antara pundak dan lehernya oleh tangan Syekh Jangkung, Kalong menjadi lunglai dan terengah-engah.